Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maisrilina, NIM 1912111600, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membacakan rangkuman HIV dan AIDS. Yang A, stadium klinis HIV pada dewasa. Yang pertama, stadium klinis 1, tidak ada gejala, pembesaran kelenjar limfe menetap atau persisten generalized lymphadenopathy, yaitu selanjutnya stadium klinis 2, berat badan menurun lebih dari 10% dari berat badan semula, infeksi saluran nafas berulang atau sinusitis, tonsitis, otitis media, dan faringitis, herpes zoster, seritis oral yang berulang, popular proitic eruption, dermatitis seborrheica, infeksi jamur kuku. Selanjutnya, stadium klinis 3, berat badan menurun kurang dari 10 derajat Celcius dari berat badan semula, diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya, demam persisten atau intermittent konstan kurang dari 37,5 derajat Celcius kurang dari 1 bulan, kandidiasis oral persisten atau TRUS, oral HAIRI leukopilackia, TB paru, infeksi bakteri berat, anemia, lebih 89. Selanjutnya, stadium klinis 4, HIV wasting syndrome atau BB turun 10% tambah diare kronik kurang 1 bulan atau demam kurang dari 1 bulan, pneumonia pneumoctis atau PCP, pneumonia bakteri berat yang berulang, infeksi herpes simplex kronis, kandidiasis esofagus, TB ekstra paru, sarkoma, Kaposi, dan esensiopati HIV. Selanjutnya, keselamatan pasien atau pasien safety dan kewaspadaan standar. Yang pertama, kewaspadaan isolasi atau isolation precaution, yaitu standar precaution atau kewaspadaan standar gabungan dari universal precaution atau kewaspadaan universal. Selanjutnya, kewaspadaan standar. Yang pertama, kebersihan tangan, medikasi kebersihan tangan, sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, segera melepas sarung tangan. Setelah risiko kontak dengan cairan tubuh, kulit tidak utuh. Sebelum menangani alat invasif non-bedah, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Yang kedua yaitu sarung tangan, bersih, tidak steril, darah, cairan tubuh, dan steril. Yang ketiga, masker, google, pelindung wajah. Yang keempat, gaun atau apron. Yang kelima, melepas gaun. Selanjutnya, profilaksis pasca pajanan HIV atau AIDS. Jenis-jenis bahan pelajaran potensial yaitu darah, cairan semen atau cairan vagina, cairan cerebrospinal, cairan sinovial atau pleura, perikardial, peritonal, dan amonion. Selanjutnya, penilaian risiko. Faktor yang meningkatkan risiko serokonversi. Panjaan darah atau cairan tubuh dalam jumlah besar ditandai dengan luka yang dalam, terlihat jelas darah, prosedur medis yang menggunakan jarum, dan sumber pajanan adalah pasien stadium AIDS. Selanjutnya, risiko penularan HBV, HCV, HIV dari cairan tubuh. Ada infeksius atau seksual transmisi, yaitu potensial infeksi atau risiko transmisi ke petugas.
dan tidak infeksius atau risiko transmisi ke petugas sangat rendah. Selanjutnya, darah, serum, semen, dan sekret vagina. Kerabohospinal, sinovial, pleura, peritonet, perikardial, dan amnion. Dan feses, sekresi, oral selif, sputum, muntahan feses, dan keringat. Selanjutnya, luka tusukan jarum, 300 luka tusukan atau per 100 TT per tahun. Selanjutnya, tindakan pasca tusukan jarum bekas pakai. Yang pertama, tentukan status HIV, HBV, dan HCV sumber pajanan. Yang kedua, periksa status HIV, HBV, dan HCV petugas yang terpajang. Selanjutnya, monitoring dengan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, askep HIV dengan COVID. Orang dengan HIV kaitan dengan COVID, VL tinggi atau putus obat, tidak terdeteksi usia lanjut, perokok, pengguna, TB, tokso, dan diabetes. Selanjutnya, pengobatan. Belum ada pengobatan antivirus atau remdesivir mengurangi lama rawat. Pengobatan suportif atau demam, batuk, sesak, oksigen ICU, ventilator, heparin, obat anti pembekuan darah. Fungsi organ vital harus dijaga. Dexamethasone. Selanjutnya, masalah keperawatannya ada gangguan pertukaran gas, gangguan sirkulasi spontan, bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan ventilasi spontan, ansietas, dan risiko syok. Selanjutnya, penata laksanaan pada pasien dengan HIV atau AIDS, terapi ARV. Yang pertama, indikasi memulai ARV yaitu terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat stadium klinis dan nilai CO4, termasuk anak besar dari 1 tahun, 1-10 tahun, remaja, ibu hamil, dan dewasa. HRV diberikan segera atau tanpa ditunda-tunda dalam hari yang sering dengan diagnosis sampai 1 minggu pada pasien yang siap dan tidak ada kontraindikasi klinik. Selanjutnya, inisiasi ARV dini. Manfaatnya yaitu yang pertama, pencegahan destruksi imun progresif atau AIDS dan memperbaiki survival. Yang kedua, mengurangi aktivitas imun, inflamasi, dan penyakit non-AIDS yang berbahaya. Yang ketiga, mengurangi resistensi obat. Yang keempat, mengurangi resiko untuk beberapa toksi ARV. Yang kelima, mengurangi transmisi HIV. Selanjutnya, resiko toksitas ARV jangka pendek dan panjang. Jika adrense suboptimal, resiko virus resisten. Selanjutnya, tujuan dari terapi ARV ini yaitu menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi lagi. Selanjutnya, memperbaiki kualitas hidup dan mencegah infeksi oportunistik. Selanjutnya, mencegah progresi penyakit. Selanjutnya, konsep umum ART 45. Yang pertama, STAR, mulai terapi ARV pada ODA yang baru dan belum pernah menerima sebelumnya. Selanjutnya, RESTAR, mulai kembali setelah berhenti sementara. Subtitel, yaitu menggantikan salah satu sebagian komponen ART dengan obat klinis pertama. Switch, mengganti semua resimen ART atau beralih ke kedua. Selanjutnya, stop, menghentikan pengobatan HRV. Selanjutnya, strategi menghentikan ARV yaitu jika ingin menghentikan ART yang berisi NNRTI atau MIS A2T tambah 3TC tambah NVP, maka
NUP dihentikan lebih dahulu, dan 1 minggu kemudian baru 2 NRTI dihentikan. Selanjutnya, NUP atau EFE atau NNRT ini mempunyai half-life yang panjang. Baiklah, hanya itu ringkasan dari saya. Apa ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.